Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dan ini adalah pertemuan ke-14 ya dari kajian kita, dan kita sudah masuk pada aqsamu al-miyah ya. Dan ini adalah ya bagian pertama dalam kitab At-Taharah, yaitu tentang air ya. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan, seingat saya, bahwa ya para ulama, adahnya mereka, kebiasaannya mereka, ketika menulis kitab-kitab fikih, mereka mendahulukan rubu' ibadat daripada yang lain ya. Mereka mendahulukan pembahasan ibadat daripada muamalat dan lainnya. Karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah, dengan Rabb kita, itu lebih utama daripada hubungan kita dengan yang lain. Karena itu kita dahulukan ibadah. Saya mute dulu ya. Nanti harap di mute audionya. Baik, kembali, jadi didahulukan ibadat daripada yang lain. Kemudian dari seluruh ibadah didahulukan pembahasan tentang sholat. Mengapa? Karena ia adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Dia adalah ibadah yang paling utama, karena itu sholat didahulukan dari pembahasan lain, ya, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, kemudian mengapa taharah didahulukan dari sholat? Jawabannya karena taharah adalah muqaddimah untuk sholat. Ia adalah syarat sah sholat. Karena itu sebelum kita berbicara tentang sholat, kita bicara dulu tentang muqaddimahnya, yaitu tentang taharah. Nah, kemudian dalam pembahasan taharah didahulukan pembahasan tentang air. Mengapa didahulukan pembahasan tentang air? Karena air adalah alat untuk taharah yang paling utama. Alat untuk taharah yang paling utama. Baik. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam aqsamu al-miyah, macam-macam air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimallahu man mata minhum wa hafiza man baqiya wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini. Amin. Aqsamu al-miyah, macam-macam air. Wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsamin. Dan air terbagi menjadi 4 macam. Ditinjau dari bisa tidaknya ia digunakan untuk bersuci, ya. Ditinjau dari bisa tidaknya ia digunakan untuk taharah. Dan di pertemuan sebelumnya saya sampaikan sebenarnya air itu ia bisa digunakan untuk taharah, ya.
Jadi sesuatu yang disebut dengan alma itu bisa digunakan untuk taharah. Adapun ketika dibahas oleh para ulama bahwa ada air yang tidak bisa digunakan untuk taharah, maka itu pasti karena ia berubah dari keadaannya sebagai air secara mutlak. Baik perubahannya secara hissi, artinya terlihat perubahannya, ataupun perubahan yang tidak terlihat atau perubahan maknawi. Misalnya seperti air musta'mal nantinya. Karena air musta'mal itu tidak terlihat perubahannya, namun ia dianggap berubah ya dari keadaan asalnya. Menurut para ulama yang menganggap air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, sebagaimana madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jadi air selama masih sebagai air, ia bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari air dari langit untuk menyucikan kalian. Baik. Nah, kembali jadi pembagian menjadi 4 kategori ini atau 3 kategori ya menurut sekian referensi lain. Ini adalah pembagian dari sisi apakah bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, dan catatan pentingnya adalah bahwa yang tidak bisa digunakan untuk bersuci nantinya itu adalah air yang sudah berubah keadaannya dari kemutlakannya sebagai air. Baik, nah jadi terbagi menjadi 4 menurut kitab ini. Yang pertama adalah tahirun mutahhir, suci dan menyucikan. Tahir mutahhir, suci dan menyucikan. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruh, suci menyucikan namun makruh. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir, suci namun tidak menyucikan. Dan yang terakhir, wa mutanajjis, terakhir yang bernajis, terakhir yang bernajis. Atau yang terkena najis atau air najis. Artinya air yang terkena najis sehingga kehilangan kesuciannya. Baik, yang pertama at-tahirul mutahhir, suci dan menyucikan. Apa maksud suci dan menyucikan? Maksud suci dan menyucikan adalah ia suci fi nafsihi, dia apa suci pada dirinya sendiri, artinya airnya bukan air yang najis ya. Artinya airnya tidak najis. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ia kalau terkena badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, maka kita tetap bisa sholat dalam keadaan itu. Yaitu maksud suci di sini. Tahir ya. Air yang suci ini terkena baju kita. Nah, apakah kita kalau mau sholat kita harus ganti baju? Atau harus kita basuh dulu air tadi itu? Jawabannya tidak. Karena ia suci. Nah, itu suci. Adapun mutahhir itu mutahhir li ghairihi. Artinya bisa digunakan untuk menyucikan yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dalam bab taharah ya. Bisa digunakan untuk bersuci, yaitu um, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis ya, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, apa itu air yang suci dan menyucikan? Wahwal ma'ul mutlaq al-baqi ala wasfi khilqatihi allati khalaqahullahu 'alaiha. Nah, ia adalah air yang masih mutlak ya. Maksud air mutlak ini adalah kalau kita sebut secara bahasa bahwa itu adalah air, alma, maka orang yang mengerti bahasa itu menerimanya. Orang yang mengerti bahasa itu menerimanya. Itu air mutlak ya. Beda halnya dengan misalnya um, air yang mendapatkan qaid tertentu ya. Air yang mendapatkan qaid tertentu misalnya ma'ul ward, air bunga mawar. Air bunga mawar. Nah, ini adalah qaid lazim ya. Qaid lazim artinya qaidnya ini tidak bisa dihilangkan. Air bunga mawar. Maksudnya adalah air yang berasal dari bunga mawar. Atau kalau kita misalnya adalah air kelapa gitu misalnya.
atau air yang memancar, ma'un dafiq, yang itu adalah um, apa istilah yang untuk menunjukkan air mani, menunjukkan sperma. Nah, ma'un dafiq ini adalah qaid lazim juga, dan artinya tidak bisa kita sebut ia sebagai air secara mutlak. Orang yang mengerti bahasa Arab tidak akan menerima bahwa sperma itu disebut sebagai air secara bahasa hakikatan. Meskipun kadang-kadang disebut air juga, ya disebut air, tapi itu dalam makna majaznya, bukan dalam makna hakikahnya, atau dalam penggunaannya secara majazi, isti'malnya secara majazi, bukan isti'malnya secara hakikah. Nah, adapun kalau dia diberi qaid tapi qaidnya qaid munfak, ya, qaid yang bisa dipakai bisa tidak, maka tetap air mutlak. Misalnya ma'ul bahar, air laut, ma'ul bahar. Kita beri qaid dia dengan bahar, ma'ul bahar. Hanya saja kita kalau sebut ma'ul bahar itu dengan al-ma saja begitu, tetap bisa diterima dan orang Arab tidak akan mengingkarinya. Orang Arab yang mengerti bahasa Arab, maksudnya ya, yang paham bahasa Arab, um, mereka tidak akan mengingkarinya. Nah, itu menunjukkan bahwa ia tetap air mutlak, ya. Tetap air mutlak. Nah, itu yang dimaksud dengan air mutlak. Al-baqi ala wasfi khilqatihi, yang tetap dalam tetap mengikuti sifat ketika ia diciptakan, yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala kepada pada air tersebut. Dan air kan beda-beda, ya. Ada yang tawar, ada yang asin. Uh, tingkat kejernihannya pun mungkin beda-beda juga, dan seterusnya, ya. Namun selama ia adalah air yang lahir dari sesuai dengan sifat asalnya sebagai air, ya, yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam bentuk air tersebut, maka ia adalah air mutlak, ya. Maka ia adalah air mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci. Wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu bituli muksin au bisababi turabin au tuhlubin wa huwa syai'un akhdaru ya'lul ma' min tulil muks au taghay au taghayyurihi au taghayyurihi bisababi maqarrihi au mamarrihi kawujudihi fi ardin kibriyatiyah au mururihi alaiha, dan tidak mengeluarkan sifatnya sebagai air mutlak atau tidak mengeluarkan keadaannya sebagai air mutlak. Perubahan sifat air itu dari sifat asalnya bituli muksin, karena diam dalam waktu yang lama. Jadi airnya misalnya berada di sana dalam waktu yang lama, kemudian ada sedikit perubahan, ya, pada sifat air itu. Nah, itu tidak mengubah keadaannya sebagai air mutlak. Atau karena bercampur dengan tanah, atau karena bercampur dengan tanah, atau bercampur dengan lumut, ya, yaitu apa namanya, ya, makhluk hidup yang berwarna kehijauan yang ada di atas air, ya, atau ada di sekitaran air, karena dan biasanya karena eh, karena diam dalam waktu yang lama. Misalnya ada batu atau pohon, ranting-ranting atau batang pohon, ya, dan segala macam, ya, yang kemudian tiba-tiba kemudian setelah air lama di sana kemudian tumbuh lumut, ya, dan semisal itu. Atau au taghayyurihi, atau bisa juga au taghayyuruhu, ya. Bisa juga au taghayyuruhu bisa babi maqarrihi au mamarrihi, atau berubah karena tempat dia berada, tempat air itu berada, atau tempat air itu lewat. Misalnya keberadaan air itu di tanah yang mengandung belerang.
mengandung sulfur yang kemudian mengubah sifat air itu ya, atau sedikit dari sifat air itu, atau air itu lewat di atas tanah tersebut ya. Nah, mengapa tidak mengeluarkan semua hal yang disebutkan tadi ini tidak membuatnya kehilangan sifatnya sebagai air mutlak yang suci dan menyucikan? Mengapa tidak menghilangkan sifat tersebut? Wadzalika lita'adzuri saunil ma'i an dzalik. Karena tidak memungkinkannya menghindarkan air dari semuanya tadi itu, karena ia hidup bersama air. Beda halnya, nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan air yang suci namun tidak menyucikan. Beda halnya kalau dia berubah sifat karena benda-benda yang air sebenarnya tidak memerlukannya, atau bukan sesuatu yang memang senantiasa bersama air. Misalnya air berubah jadi kecoklatan karena bercampur dengan dengan teh misalnya. Nah, tentu teh itu atau daun teh yang sudah kering itu tidak hidup bersama air secara alami. Dan perubahannya itu kan juga karena kita yang memasukkannya. Nah, maka yang semacam ini menghilangkan sifat menyucikan air tersebut, bahkan membuatnya tidak lagi bisa disebut sebagai air secara mutlak ya. Nah, adapun air yang berwarna kehijauan uh, atau perubahan-perubahan yang lain karena sebab-sebab tadi, atau air yang berwarna keruh karena bercampur tanah ya, air yang kehijauan karena bercampur lumut dan segala macam, ini tidak membuat air tersebut kehilangan sifatnya sebagai air mutlak yang suci dan menyucikan. Karena memang perubahan ini disebabkan oleh benda-benda yang tidak bisa dihindarkan dari air. Tanah itu kan tempat lewatnya air ya. Tanah itu ya, di bawah air itu ya tanah gitu. Selain juga menurut sebagian ulama ya, karena tanah itu juga adalah alat untuk bersuci ya, untuk tayamum misalnya, maka tidak bermasalah ketika bercampur dengan air. Wallahu a'lam. Uh, dan ini ada pelajaran penting di sini ya, ikhwah fillah hafizakumullah. Ya, wadzalika lita'azzuri saunil ma'an dzalik. Dan hal itu karena air memang tidak bisa dihindarkan darinya, maka ia dimaafkan. Meskipun terjadi perubahan secara fisik, air itu terjadi perubahan dari sifat asalnya sebagai air, namun karena memang sesuatu itu tidak bisa dihindarkan dari air, maka ia dimaafkan. Perubahan itu dimaafkan. Dan ini menunjukkan bahwa ya Islam tidak ingin melahirkan haraj ya pada kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Bahkan dalam bab ini ya. Bahkan dalam bab ini. Um, Makanya salah satu cara untuk mendeteksi, meskipun ini tentu perlu kedalaman ilmu yang cukup ya, namun salah satu cara ya, artinya dalam melatih kita untuk mendeteksi misalnya pendapat ulama yang bermasalah gitu ya, atau yang tidak layak mungkin untuk diikuti, adalah ketika pendapat itu melahirkan masyaqqah, apalagi masyaqqah syadidah dalam mengamalkannya. Kalau itu melahirkan masyaqqah syadidah, maka perlu kita kritis terhadapnya. Ini kok bisa begitu? Ini kok bisa uh, kewajiban ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, tapi kok berat sekali gitu. Ini kok berat sekali. Ini kemungkinan besar ada masalah berarti. Kemungkinan besar ada masalah. Nah, jadi bisa mendeteksi, oh ini misalnya dikatakan, oh ini wajib ain bagi kita semua. Pertanyaannya, mungkin tidak orang bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya dengan segala macam karakter dan keadaannya. Mungkin tidak bisa melakukannya. Kalau ternyata terlalu sulit, maka berarti hal itu tidak benar gitu. Berarti hal itu tidak benar. Sama saya ada membaca di media sosial, ada yang bertanya, entah bertanya karena tidak paham atau sekadar nanya, banyak yang sekadar nanya begitu kan. Bahkan ada yang tanya ke saya ya, baik tanya lewat Japri misalnya ya, langsung ke nomor saya.
atau tanya di grup misalnya ya, di grup yang saya ampu ya. Karena kalau bukan di grup yang saya ampu saya tidak akan jawab. Em, dan saya secara umum pasif biasanya kalau di grup yang lain ya. Karena saya khawatir komentar saya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari grup itu ya. Dan selain itu juga tujuan saya istifadah kalau di grup lain. Jadi ngapain ikut berkomentar gitu. Nah, namun kalau di grup yang saya ampu atau Japri ada yang bertanya, kadang-kadang ada yang bertanya itu ternyata saya temukan di tempat lain ada ustadz lain yang menjawab pertanyaan itu atau paling tidak berkomentar tentang pertanyaan itu. Oh, berarti orang ini berarti bertanya ke banyak orang ya. Si fulan ini bertanya ke banyak orang. Dan saya biasanya kalau tahu dan ingat betul bahwa orang ini bertanya ke sekian orang, maka dia saya beri daftar ya, saya buat dalam daftar, saya buat dalam list untuk pertanyaannya tidak akan dijawab ya. Pertanyaan tidak akan dijawab. Karena yang seperti ini sudah menunjukkan ada sesuatu yang salah ya. Ada sesuatu yang salah. Kalau dia adalah orang awam yang sekadar ingin mengamalkan ajaran Islam, maka cukup bertanya ke satu orang yang dia anggap layak untuk ditanya, yang dia percaya keilmuannya. Terserah siapapun itu. Tapi satu saja, tidak usah tanya ke banyak orang. Atau kalau dia tujuannya diskusi, muzakarah, maka sampaikan. Sejak awal sampaikan. Jangan model bertanya seakan-akan bertanya sekadar untuk tahu jawaban. Tapi sampaikan aja, oh saya mau diskusi tentang tema ini nih. Saya mendiskusikannya dengan beberapa asatidz misalnya. Bagaimana pendapat antum misalnya. Nah kita kan jelas posisinya. Oh ini berarti orang ngajak diskusi. Bukan bertanya untuk diamalkan. Eh ya dan lain-lain lah. Jadi model pertanyaan itu banyak gitu. Dan saya karena pengalaman mengajar sudah ya dengan segala tetek bengeknya mungkin saya sudah mengajar 20 tahun ya. Dengan segala tetek bengek tidak selalu ngajar kitab ya. Kalau ngajar kitab ini baru belasan tahun ya saya ngajar kitab. Tapi kalau eh, ngajar ya itu sudah 20 tahunan. Jadi sudah punya sense lah, sudah punya sinyal lah kalau bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan model begitu ya. Eh, nah, jadi model pertanyaan banyak sekali ya. Nah, dan kembali ke tema kita. Jadi ada yang bertanya di media sosial, bukan ke saya, ke salah seorang ustadz saya lihat. Entah tadi, karena pertanyaannya agak unik. Gitu. Dia katakan apakah kita wajib gitu, menghafal Al-Quran? Apakah kita wajib menghafal Al-Quran? Saya lupa redaksi persisnya. Tapi kalau yang dia maksud itu adalah fardu ain setiap muslim menghafal Al-Quran, dan tampaknya arah pertanyaannya seperti itu, ya paling tidak yang saya tangkap, maka ini patut kita pertanyakan. Patut kita pertanyakan. Mengapa kita patut pertanyakan? Satu, apakah itu sesuatu yang bisa dijangkau oleh seluruh kaum muslimin? Memang betul Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Hanya saja tetapkan dia perlu proses. Dia tetap perlu proses. Tidak serta-merta kemudian um, setiap orang dengan mudah menghafal tanpa usaha. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir misalnya. Um, dan kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk zikir. Lalu apakah kemudian setiap kita pasti dengan gampang menghafal Al-Quran 30 juz itu? Nah, coba saja kita tanyakan kepada setiap orang yang bahkan setiap orang yang sudah hafal Quran 30 juz atau orang yang sedang proses menghafal Al-Quran atau orang yang pernah berproses menghafal Al-Quran meskipun sekarang tidak lagi misalnya. Tanyakan saja kepada mereka, pasti jawabannya adalah itu perlu proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Perlu konsistensi tinggi, perlu fokus yang luar biasa. Dan itu semua bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh semua orang. Meskipun kita sepakat bahwa kalau ada orang yang bersungguh-sungguh, dia dapat. Kalau ada orang yang bersungguh-sungguh, dia dapat. Hanya saja bahwa itu perlu kesungguhan, itu sudah menunjukkan itu tidak bisa diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin. Maka sebelum kita bertanya itu pun dengan nalar tadi kita bisa katakan seandainya ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin,
akan sangat banyak sekali orang yang berdosa karena tidak sanggup untuk melakukannya. Karena tidak sanggup untuk melakukannya. Ditambah dengan fakta bahwa ya dalam perjalanan panjang kaum muslimin, banyak sekali kaum muslimin dalam ya 1400 tahun lebih kaum muslimin, yang banyak sekali kaum muslimin yang tidak hafal Al-Quran. Bahkan saya pernah buat tulisan tentang bahkan mujtahid mutlak sekalipun, menurut Al-Ghazali tidak disyaratkan hafal Al-Quran. Seandainya beliau memahami bahwa menghafal Al-Quran 30 juz itu fardu ain, maka jangankan mujtahid mutlak, ya setiap muslim mukallaf yang sekadar ya bekerjanya bertani, ya tidak ada hubungannya dengan keilmuan, dia pun juga wajib menghafal Quran 30 juz, apalagi mujtahid mutlak. Tapi ketika beliau mengatakan bahwa mujtahid mutlak tidak wajib hafal Al-Quran, maka apalagi yang di bawahnya. Nah, namun menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Dalam arti harus ada di tengah kaum muslimin orang yang menjaga Al-Quran agar ia terus lestari sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Harus ada gitu. Makanya ini ranahnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan seandainya ini diwajibkan, maka akan terjadi masyakkah, terjadi kesulitan pada banyak orang. Nah, itu cara mendeteksi tadi ya. Cara mendeteksi apakah tepat gitu, pendapat tertentu kalau diajukan oleh seorang ulama misalnya atau oleh siapapun. Baik, kembali wadzalika li ta'azzuri saunil ma'an dzalik. Wal aslu fi tahuriyatil ma'il mutlaq, dan al aslu di sini ad-dalil maksudnya ya. Dan dalil dari suci menyucikannya air mutlak adalah ma rawahul Bukhari wa ghairuhu. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qama a'rabiyun fabala fil masjid. Ada seorang Arab Baduy, Arab nomaden ya. Arab Baduy ini menunjuk kepada orang yang hidup di Badiah ya. Badiah ini semacam pemukiman nomaden di luar perkotaan gitu. Dan pemukiman nomaden ini ya dia tidak, peradabannya tidak seperti peradaban di kota gitu ya. Jadi banyak hal yang difahami secara umum, etika, tradisi, adab yang biasa dipahami oleh orang-orang di kota termasuk kayak Madinah, itu tidak dipahami oleh mereka. Nah, jadi dia dengan kepolosannya kencing di masjid, fabala fil masjid, kencing di masjid. Dan kencing di masjid itu bukan seperti kita saat ini, mau kemana, ke masjid, mau ngapain, kencing gitu. Kan kita kadang begitu ya, tapi kencing yang kita itu kan maksudnya di WC-nya masjid ya, bukan di masjidnya. Kita kan di WC-nya masjid, sedangkan dulu ya di Madinah tidak ada WC masjid ya, dan bahkan di rumah-rumah juga tidak ada WC. Kencing di masjid betulan ya, di dalam masjidnya, meskipun saat itu ya lantainya masih tanah. Kencing di masjid. Faqama ilaihin nas liyaqa'u bih. Lalu orang-orang sudah mau untuk menghardiknya, mau memarahinya. Karena tidak beradab sekali, kencing di masjid, bahkan Masjid Nabawi, ini masjidnya Nabi. Kok bisa kencing di sana? Nah, faqalan Nabi, dan Nabi kemudian berkata, Nabi melihat itu, Nabi berkata, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Da'uhu, biarkan dia. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Dan siramlah pada kencingnya seember atau sewadah air, auzanuban min ma, ini kurang lebih. Kemudian beliau katakan, fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk mendatangkan kemudahan dan tidak diutus untuk mendatangkan kesulitan. Di sini banyak sekali pelajaran dari hadis ini ya ikhwafillah. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, namun di sini ada catatan dulu, liyaqa'u bih. Ini penafsiran dari atau penjelasan tentang makna hadis. Artinya adalah liyazjaruhu bil qawli awil fi'al.
memarahinya atau menegurnya atau yang menghardiknya dengan perkataan atau dengan perbuatan. Liyazjuruhu bil qawli awil fi'al. Sajlan dalwan mal'a bil ma' adalah ya semacam ember yang berisi air, ya. Semacam ember yang berisi air. Wa misluhu az-zanub, dan yang semisal dengannya zanub. Nah, berbicara tentang hukum fikihnya dulu, hukum fikih terkait dengan air dulu. Fa uh, fa'amru ya, bisa fa'amru fa'amara. Fa'amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma'i ala makanil bauli dalilun annahu fihi khasiyatut tathhir. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air ke tempat bekas kencing si Arab Badui tadi, si Arabi tadi, adalah dalil bahwa fi alma, bahwa dalam air itu ada khasiat untuk menyucikan. Ada ya apa istilahnya, ya khasiat, ya sifat menyucikan tempat yang terkena kencing tadi. Karena jika tidak, tentu Nabi tidak akan memerintahkan untuk membuang air. Karena air itu harta, dan membuang harta itu tidak diperbolehkan. Air itu harta, dan tidak boleh dibuang tanpa faedah. Ya. Harta itu tidak boleh dibuang atau disia-siakan tanpa faedah, tanpa ada tujuan tertentu. Tidak boleh idha'atul mal, tidak boleh idha'atul mal. Nah, maka ketika Nabi merintahkan untuk menyiramkan air ke bekas kencing itu, berarti ada faedah tertentu di sana. Ada faedah tertentu di sana. Nah, faedahnya adalah bahwa air itu bisa membersihkan tempat yang terkena kencing itu. Nah, itulah faedahnya. Itulah faedahnya. Baik. Nah, ini satu hal ya. Kemudian hal yang lain tadi, perintah Nabi, da'uhu, biarkan dia. Ini kan seakan kalau kita lihat secara sekilas, seakan kan Nabi membiarkan hal yang tidak benar ya. Karena kencing di masjid itu kan bukan sesuatu yang benar ya. Bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Tapi mengapa Nabi membiarkan itu? Mengapa Nabi membiarkan itu? Bahkan melarang sahabat untuk mencegahnya. Nah, ini adalah satu contoh penerapan kaidah fikih yang sangat agung ya, yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ketika ada dua mafsadah yang ta'arud, saling bertentangan, dan kedua-duanya itu akan terjadi salah satunya. Tidak mungkin bisa dihilangkan dua-duanya. Kalau bisa dihilangkan dua-duanya ya selesai. Hilangkan saja dua-duanya. Misal kalau ada yang mengatakan, mending saya korupsi daripada saya jadi maling, misalnya. Kalau ada orang yang bilang begitu. Mending saya korupsi daripada saya jadi maling. Lah pertanyaannya, mengapa harus dipilih? Padahal kan dua-duanya bisa ditinggalkan. Dua-duanya kan bisa ditinggalkan. Anda jangan jadi koruptor, jangan juga jadi maling. Kan tidak susah. Nah, itu tidak masuk dalam kaidah ini kalau dua-duanya bisa dihilangkan. Tapi kalau salah satunya itu akan terjadi, ghalabatuz zon, dugaan kuat kita salah satunya akan terjadi, maka ini berarti ta'arud antara dua mafsadah ini. Ta'arud antara dua mafsadah ini. Nah, maka ketika berhadapan dengan ini, maka kita harus berusaha untuk menghilangkan mafsadah yang lebih besar. Menghilangkan mafsadah yang lebih besar dengan cara apa? Dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan, yang lebih kecil. Makanya di antara tanda kefakihan seseorang, kata para ulama, adalah dia bisa mengetahui dari dua mafsadah mana mafsadah yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Serta dari dua maslahat mana yang maslahat yang lebih besar dan mana maslahat yang lebih kecil.
bukan sekadar mengetahui mana mafsadah mana maslahat, ya itu iya juga, tapi itu ya biasa gitu. Tapi apa, lebih bisa dilihat dari kalau dia bisa mengukur dari dua mafsadah ini mana yang lebih besar ketika terjadi ta'arud dan harus memilih salah satu. Nah, disinilah nanti kelihatan fakihnya seseorang atau tidak ya. Nah, jadi lalu apa konteksnya pada hadis Nabi ini? Di sini ada mafsadah. Mafsadah yang terlihat jelas tadi adalah si Arab Badui kencing di masjid. Itu kan mafsadah. Si Arab Badui kencing di masjid. Namun si Arab Badui sudah kencing, ya. Ini mafsadahnya. Si Arab Badui sudah kencing, sedang kencing. Yang seandainya para sahabat kemudian memarahinya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi si Arab Badui mungkin akan langsung segera lari. Dia takut kan? Mungkin khawatir dipukuli atau apa gitu. Dia takut. Dia lari dalam keadaan masih kencing. Maka yang terjadi apa? Kencingnya akan kemana-mana. Bukan cuma di satu titik di masjid itu, tapi akan ke banyak titik. Plus juga mungkin mengenai pakaiannya sendiri. Kemudian kemungkinan berikutnya juga, ya, dan ini bukan pilihan, maksudnya juga akan kemungkinan terjadi, yaitu si Arab Badui akan jera datang ke Masjid Nabawi. Dia akan jera datang ke Masjid Nabawi karena apa? Datang ke sana dia tidak paham karena saking polosnya dia kencing di masjid malah dimarahi. Berhenti dia datang. Ngapain saya ke sana kok di sana malah dimarahi orang gitu. Nah, ini yaitu kencingnya akan lebih melebar kemana-mana, plus si Arab Badui jera datang ke Masjid Nabawi, ini mafsadah yang lebih besar. Ini mafsadah yang lebih besar. Maka demi menghindari mafsadah yang lebih besar, Nabi memilih untuk dibiarkan mafsadah yang lebih kecil. Dan mafsadah yang lebih kecil ini kan solusinya tidak susah, yaitu tinggal dibersihkan saja. Selesai. Selesai. Kemudian Nabi katakan kalian diutus untuk mendatangkan kemudahan dan tidak diutus untuk mendatangkan kesulitan. Dan apa, dalam hadis lain ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa bersabda ya, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru ya. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari ya. Dan berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit. Ini disampaikan Nabi kepada para sahabat yang diutus oleh beliau untuk satu urusan ya. Buatlah kabar gembira dan jangan buat orang lari. Berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit. Tapi ini tentu landasannya ilmu ya, bukan asal-asalan tentunya ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu tentunya. Hanya saja ya tadi ya, jangan sampai membuat orang jadi ngeri dengan ajaran Islam. Belum apa-apa sudah ketakutan. Makanya wallahu a'lam ya, saya pribadi ketika membaca berita beberapa waktu yang lalu ya, kalau tidak salah ke Starbucks ya atau apa ya, ada demo sebagian kaum muslimin datang ke Starbucks kalau saya tidak salah ingat ya. Datang ke Starbucks kemudian memarahi orang-orang yang sedang minum-minum di sana ya. Ini kalau tidak salah Starbucks atau salah satu produk yang diboikot lah gitu. Menghardik dan segala macam. Nah, ini adalah cara yang akan membuat orang semakin tidak senang ya dengan aksi boikot. Dan ini bukan cara yang simpatik. Pertama, harus difahami bahwa aksi boikot kita memang tidak tidak akan bisa sempurna. Karena apa? Karena boikot kita boikot individual. Padahal boikot itu aspek yang lebih kuat adalah aspek siasah dan ekonomi. Siasah dan iktisad, ya. Siasah dan ekonomi, politik dan ekonomi. Jadi boikot itu meskipun mungkin ada sebagian ulama yang fokusnya ke fatwa mengharamkan mengonsumsi barang yang diboikot, ya. Namun sebenarnya boikot itu lebih ke arah boikot politik dan ekonominya. Ya termasuk diantaranya memboikot produknya supaya secara politik dan secara ekonomi mereka merasakan dampaknya dan akhirnya mungkin mengurangi dukungannya ke Israel atau bahkan menghentikannya. Ketujuannya seperti itu sebenarnya. Bukan berkaitan dengan produknya sendiri yang bisa jadi
Ya kalau KFC misalnya bisa jadi ayamnya disembelih oleh seorang muslim gitu dan seterusnya. Nah, dan kita pahami bahwa aksi boykot yang kita lakukan itu masih sangat kurang karena apa? Karena masih dilakukan individu. Lalu seharusnya negara negara membuat aturan misalnya dalam 90 hari ke depan KFC misal gitu ya. KFC, Starbucks dan lain-lain harus angkat kaki dari negeri ini. Nah, lalu bagaimana solusi karyawannya? Karyawannya mudah. Fasilitasi mereka untuk bisa bekerja di di tempat-tempat milik kaum muslimin atau bahkan bekas Starbucks itu ya buatlah kopi apa gitu. Bekas KFC buatlah ayam apa misalnya kan tinggal ganti nama, karyawannya tetap dikerjakan di sana. Tapi semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh negara, tidak bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Nah, sebenarnya yang efektif itu begitu. Maka tekanannya akan sangat kuat. Ya, sebagaimana yang dirasakan oleh Amerika ketika berhadapan dengan Cina misalnya. Yang mereka berlawanan antar negara. Kalau individu ya kurang. Dan ketika kita hanya bisa melakukan secara individual, maka ya pertimbangannya adalah ya ini kita lakukan semampu kita, sekaligus mengajak yang lain juga untuk melakukannya secara simpatik. Nah, aksi-aksi mendatangi tempat yang diboikot tadi, menggeruduk dan segala macam, itu malah akan membuat orang semakin takut dan membuat orang semakin tidak senang dengan aksi boikot ini dan tidak senang mungkin dengan muslim yang dianggapnya taat gitu. Akhirnya semakin dia menjauh dari ketaatan. Akhirnya kita membuat mereka lari. Kita membuat mereka lari. Dan itu tidak benar gitu. Itu tidak benar. Baik, itulah contohnya. Ini banyak sekali faedah dari hadis ini, namun poin paling penting dari materi kita ini adalah dalil atas sucinya air, atas suci dan menyucikannya air tersebut ya. Atas suci dan menyucikannya air tersebut. Dengan bukti bahwa Nabi memerintahkan menuangkan air tersebut. Yang seandainya tidak karena itu tentu tidak boleh membuang air tadi ya, tanpa tujuan. Baik, kemudian kategori kedua at-tahirul mutahhirul makruh. Sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai kategori tersendiri ya. Karena ia sebenarnya masih di bawah at-tahirul mutahhir. Suci menyucikan. At-tahirul mutahhir, suci menyucikan. Tidak berbeda, hanya saja makruh isti'maluhu, makruh digunakan. Dan pembagian menjadi empat ini kemungkinan mengikuti pembagian mata Nabi Syuja' ya, yang membaginya jadi empat. Baik. Nah, apa air yang suci menyucikan namun makruh ini? Wahwal ma'ul musyammas, wahwal ma'ul musyammasul ladzi sakhanat husyamsu. Dia adalah air yang musyammas, dipanaskan dengan matahari, yaitu yang dipanaskan oleh matahari. Dari namanya juga terlihat sebenarnya. Musyammas. Air yang dipanaskan oleh matahari. Di sini saja sudah jelas ya bahwa ia hanya berlaku untuk air yang dipanaskan oleh matahari. Air yang dipanaskan oleh yang lain tidak terkategori air musyammas. Air yang dipanaskan oleh yang lain, oleh air rebus dan semisalnya, bukan termasuk dalam pembahasan air musyammas. Lalu apa hukumnya menggunakan air yang dipanaskan dengan yang lain tadi? Ya secara umum boleh-boleh saja. Kecuali kalau lumayan panas sehingga membuat kita sulit untuk menggunakannya. Maka jadi makruh juga ya. Apalagi kalau sampai menimbulkan bahaya bagi kita ya sampai haram. Tapi yang dibahas dalam kitab ini adalah khusus untuk air yang dipanaskan dengan matahari. Baik. Wa yushtaratu likarahiyatihi salah satu syurutin. Dan disyaratkan untuk kemakruhannya ada 3 syarat. Wahia an yakuna bibiladin harrah. Ia terjadi di negeri yang panas ya seperti Hijaz. Dan artinya tidak ada fakta air musyammas di negeri kita karena kita ini negeri yang mu'tadil ya. Negeri yang cuacanya itu sedang-sedang saja. Panas sekali tidak ya.
tidak seperti di negeri-negeri di gurun sana, dingin sekali juga tidak ya, seperti di negeri-negeri yang ada saljunya misalnya atau di kayak di Eropa gitu ya. Tidak ya, kita sedang-sedang saja. Maka tidak berlaku eh, keadaan air musyammas ini. Nah, kemudian yang kedua, an yakuna maudu'an bi awanin muntabi'atin ghairi dhahabi wal fiddah. Dia eh, diletakkan di wadah air yang ya di apa yang dibuat ya, yang dicetak gitu, selain emas dan perak, selain emas dan perak. Kal hadidi wan nuhas wa kulli ma'din qabilin lit torq. Seperti besi dan tembaga serta semua logam yang bisa dibentuk, yang bisa dibentuk. Baik. Nah, jadi kalau dia dibuat dari selainnya maka tidak makruh digunakan. Lalu kalau emas dan perak bagaimana? Tidak makruh dari bab air musyammas, tapi haram dari bab yang lain, yaitu bab menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Itu ada pembahasan lain ya di bab yang lain. Namun dari bab air musyammas, penggunaan emas dan perak tidak menyebabkan kemakruhan air tersebut. Ya. Jadi bukan berarti di sini disimpulkan berarti boleh menggunakan wadah dari emas gitu, bukan ya. Kita perlu menghubungkan dengan tema lain, dengan bab lain. Makanya penting untuk memahami fikih itu dan keterkaitannya dengan antar bab ya, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak salah. Misalnya juga yang banyak keliru ya dalam memahami mazhab Syafi'i adalah tentang uh, aurat ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i pembahasan aurat itu lumayan terperinci ya. Dan aurat itu dibahas secara terpisah. Ada saat membahas tentang sholat gitu. Karena di sholat kan ada pembahasan syarat sah sholat satrul aurah, menutup aurat. Nah, maka di sana ada dibahas tentang aurat. Kemudian dalam bab pernikahan nanti ada lagi pembahasan tentang aurat gitu. Yaitu ketika misalnya muqaddimah pernikahan berupa khitbah dan ada di sana pembahasan tentang nazar, nazarul makhtubah, nazar melihat melihat perempuan yang di khitbah, yang dilamar. Nah, di sana nanti dibahas lagi tentang aurat. Dan pembahasan yang di sholat dengan yang di pernikahan itu ada sedikit perbedaan. Tergantung kitabnya sih yang bagaimana mereka menjelaskan, tapi yang jelas itu dua pembahasan yang berbeda. Kemudian mazhab Syafi'i juga membedakan aurat laki-laki di hadapan laki-laki, aurat laki-laki di hadapan perempuan mahram, aurat laki-laki di hadapan perempuan ajnabiyah. Demikian juga aurat perempuan di hadapan sesama perempuan muslimah, aurat perempuan di hadapan perempuan kafir, aurat perempuan di hadapan laki-laki mahram, aurat perempuan di hadapan laki-laki di hadapan laki-laki non mahram, aurat perempuan di hadapan suaminya dan seterusnya. Jadi banyak sekali perbedaan. Yang kalau kita tidak memahaminya dengan baik, maka akan salah mengutip ya. Akan salah mengutip dan salah memahami. Makanya perlu dihubungkan semua. Bahkan saya baru baca tulisan yang cukup bagus ya. Tulisannya sudah setahun yang lalu rasanya. Cuma ada yang membagikan lagi. Yang mengkritik kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ini, bagi yang belum tahu, itu adalah kitab fikih perbandingan mazhab yang ditulis oleh kumpulan ulama kontemporer. Jadi sekumpulan peneliti fikih kontemporer, sekumpulan peneliti fikih yang jumlahnya cukup banyak, menulis ensiklopedi fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Kuwait ya, Kementerian Wakaf Kuwait, dan jumlahnya 45 jilid. Jumlahnya 45 jilid. PDF-nya banyak ya. Nah, di sana di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dikatakan bahwa wajah bukan aurat, termasuk pendapat mazhab Syafi'i. Dan di sini kemudian dikatakan dan Syafi'iyah tentang hukum cadar bagi perempuan ada perbedaan pendapat
ada yang mewajibkan cadar, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu dekat dengan makruh berarti. Nah, kemudian diteliti tentang khilaful aula ini sumbernya dari mana. Dan ternyata dianggap salah ya. Kesimpulan dari Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu salah. Nah, ini bahkan selevel Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ada kekeliruannya, dan itu wajar sih, namanya manusia ya. Baik. Namun kembali pelajarannya tadi, em, untuk memahami satu maksud ya, satu teks, kita perlu menghubungkannya dengan yang lain. Termasuk di sini, selain emas dan perak seakan-akan menunjukkan bahwa wadah emas dan perak tidak makruh digunakan, dan betul tidak makruh. Tapi apakah hukumnya jadi boleh? Jawabannya tidak, hukumnya malah haram. Tapi haram dari sisi yang lain. Haram dari sisi yang lain, bukan haram dari sisi pembahasan air musyammas. Baik, lanjut ketentuan atau syarat berikutnya, syarat ketiga, an yakuna isti'maluhu fil badan li adamiyin walau mayitan au hayawanin yalhaquhu al baras kal khail. Bahwa penggunaannya itu pada badan, pada manusia, termasuk bahkan mayit ya, termasuk bahkan jenazah, atau pada hewan yang bisa terkena penyakit baras, penyakit kulit, penyakit kusta, seperti kuda misalnya. Nah, adapun kalau penggunaannya pada pakaian, misalnya digunakan untuk menghilangkan najis pada pakaian, maka ini tidak makruh ya, tidak makruh. Em, di sini kita tidak bahas perinciannya sebagaimana di kitab-kitab mutawalat, dan kita cukupkan apa yang kita pelajari di kitab ini saja ya. Sebagaimana yang saya ulang-ulangi dalam sekian pertemuannya. Karena sebenarnya pembahasan ini bisa diperinci, dibahas agak lebih panjang ya. Tapi biarkan itu menjadi wilayahnya kitab mutawalat, dan kalau antum tertarik bisa baca sendiri nantinya. Baik. Kemudian naqala Syafi'i rahimahullah ta'ala an Umar radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i menukil dari rahimahullah ta'ala dari Umar radhiyallahu annahu kana yakrahul ightisal bih, bahwa apa beliau yaitu Umar memakruhkan mandi dengan air musyammas. Waqala, kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, wala akrahul ma'al musyammas illa min jihati tib. Summa rawa annahu yurisul baras. Dan saya tidak memakruhkan, kata Asy-Syafi'i, air musyammas kecuali karena faktor kesehatan. Kemudian beliau meriwayatkan riwayat atau asar bahwa air musyammas ini bisa melahirkan penyakit kusta, penyakit kulit. Nah, hanya saja ini memang debatable ya. Imam An-Nawawi membantah hal ini, dan beliau termasuk ulama yang punya ikhtiarat berbeda ya. Beliau menganggap air musyammas ini tidak makruh dengan alasan satu, asar-asar yang berbicara tentang kemakruhan air musyammas itu tidak ada yang kuat ya, tidak ada yang sahih. Jadi dhaif semua. Kemudian yang kedua, pertimbangan bahwa ini ada masalah dari sisi kesehatan, beliau katakan ini juga bukan hal yang disepakati oleh para dokter, sehingga tidak bisa diterima juga. Namun kalau kita lihat di sini ya, yang jelas pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, air musyammas itu makruh ya. Dan di sini alasannya adalah dari sisi kesehatan. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan juga dan kita bawa kepada pembahasan-pembahasan lainnya. Artinya kalau menggunakan jenis air tertentu atau air di tempat tertentu itu bisa berpotensi melahirkan penyakit, maka bisa ditetapkan hukumnya bahwa hukumnya makruh gitu. Atau kalau bahkan potensinya itu besar dan jelas berbahaya ya, dan bahkan terbukti berbahaya, maka bisa difatwakan sampai haram. Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri memakruhkan air musyammas karena dianggap berpotensi menimbulkan penyakit kulit. Wallahu a'lam. Wadzalika, dan hal itu tadi menyebutkan penyakit kusta itu adalah li'anna syams bihiddatiha,
tafsilu minhu zuhumah ta'lul ma. Karena matahari sinarnya dengan sinarnya itu bisa mengeluarkan atau memisahkan atau mengambil dari wadah air tadi itu semacam sesuatu yang busuk ya, atau bisa kita katakan karat ya. Fa in laqat al badan, fa in laqatil badan, kalau itu mengenai badan bisuhu natiha, dalam keadaan masih panas, amkanaan tadur robih, itu memungkinkan untuk membahayakan badan kita ya. Fatuar risuhu atau fatu risuhu al-baros, dan itu akan menyebabkan penyakit kusta. Wahwa maradun yusibul jild, dan itu adalah penyakit yang mengenai kulit ya, penyakit yang mengenai kulit. Baik, saya cukupkan ya 2 macam air, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas 2 macam air sisanya, yaitu air suci namun tidak menyucikan, dan yang kedua dan yang terakhir yang keempat air mutanajjis. Insya Allah pada pekan depan. Baik, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kajian kita ini akan saya upload juga ke YouTube dan bisa disimak oleh yang tidak hadir secara live. Ini saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab ini 3 jilid tebal ya insya Allah, dan untuk waktu tentu akan sangat lama ya, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik, keistiqomahan untuk bisa mengkhatamkan kitab ini. Demikian, al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan untuk Waalaikumsalam.